kedatangan kami di sini di CI Harapan kita, izin ingin bertanya untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan, terutama pada lembaga keuangan lokal. Yang pertama, apa fungsi, tujuan, dan karakteristik dari CI Harapan? Jadi, keuangan itu kan lembaga keuangan itu sudah kerja, seperti lembaga keuangan. Tapi secara spesifik, sebuah penutupan koperasi, ya, koperasi simpan pinjam. Nah, lalu koperasi ini kan yang kita tahu pasti ada macam-macam. Koperasi kebunan, koperasi angkutan. Kalau ciri ini, koperasi itu secara spesifik dia hanya koperasi berbentuk kredit umum. Jadi kredit ini lembaga koperasi yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi kredit ini bukan ada satu pemilik, maka tidak ada pemiliknya. Jadi pemiliknya seluruh anggota. Nah, itu yang membedakan kredit ini dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Karena kan koperasi juga ada koperasi pribadi kan, yang pribadi, anggotanya secara pribadi, koperasi juga. Nah, kalau kredit ini bentuknya swadaya, memberdayakan simpanan yang ada yang dimiliki anggota. Itu. Apa sih peran CI Harapan kita dalam pembangunan ekonomi lokal? Jadi tentunya perannya dalam membantu ekonomi itu ya dengan memberikan kredit saja, dengan memberikan pinjaman. Jadi kan CU memberikan hak kepada anggotanya yang sudah mencukupi ketentuan dan memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman. Jadi dengan cara langsung kan dana yang dipinjamkan itu macam-macam kredit anggota, baik itu untuk perusahaannya, baik itu juga untuk membantu kesejahteraannya, contoh untuk membeli tanah, membeli rumah, untuk biaya pendidikan. Jadi pada prinsipnya ya pemanfaatan pinjaman yang diberikan kepada anggota tadi dengan secara tidak langsung dia membantu usahanya, ya kan, membantu juga untuk mensejahterakan hidupnya atau membantu pendidikan anaknya. Dan dari sini juga kan pasti ada peran CI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan pinjaman untuk membeli rumah, membeli kendaraan, membeli tanah, membeli sawah, itu sudah kita lakukan. Yang bertanya Pak, bagaimana strategi yang digunakan dalam memperdaya ekonomi dalam perusahaan sipil? Nah, sebenarnya intinya pada pemberdayaan tadi kan itu melalui pinjaman tadi. Nah, jadi anggota itu harus bisa memanfaatkan pinjaman yang diberikan kepada mereka itu untuk sektor-sektor apa, misalnya, ya kan, atau untuk kesejahteraannya. Pada dasarnya dana pinjaman yang diberikan itu ya, anggota tersebut. Nah, pada dasarnya kios itu mendukung apapun langkah-langkah strategis anggota itu untuk meningkatkan ekonomi. Seperti itu. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat, interaksi keuangan, dan inovasi sosial, layanan keuangan CI Harapan ini kan? Manfaatnya juga kita menangani ekonomi. Jadi setiap anggota itu mendapat perlindungan juga, perlindungan dari asuransi. Nah, jadi setiap anggota yang bertanggung jawab itu secara langsung mendapatkan manfaat untuk proteksi asuransi jiwanya. Jadi kalau ada anggota yang meninggal, kan, itu ada asuransinya. Lalu ada anggota yang juga terkena musibah, itu juga ada dana sosialnya. Lalu ada juga dukungan yang lain kan, seperti beasiswa, dulu ada organisasi, ada bantuan organisasi. Nah, jadi dari situ sebenarnya banyak manfaat yang diterima anggota jika dia bergabung menjadi anggota CI Harapan kita. Terima kasih ya Pak. Izin bertanya Pak, gimana operasional di CI Harapan? Nah, jadi jenis penciptaan ini itu ditentukan oleh struktur. Jadi operasional itu memiliki struktur. Yang pertama itu itulah struktur pembinaan SPCA. Lalu yang kedua, struktur itu ada kepengurusan, pengurus dan juga pengawas. Nah, pengurus dan pengawas ini dibentuk melalui periodisasi. Jadi pengurus dan pengawas itu memiliki periode dalam masa jabatan.
dan itu 5 tahun. Nah, setelah itu beberapa pengurus dan pengurus itu lalu manajemen. Manajemen ini punya para manajemen itu. Jadi dia mengepalai manajemen KSP Jawa kita. Lalu di bawah itu adalah kepala manajemen, lalu kepala kantor cabang pembantu seperti pengajian ini. Lalu masuk ke staf-staf. Ada bidang keuangan, ada bidang kredit, ada bidang monitoring, itu ada juga bidang legal hukum, ada juga bidang IT. Nah, lalu cewek ini juga memiliki mitra. Namanya mitra tersebut yang bertugas untuk perantara antara anggota di lapangan untuk kantor. Jadi kami sebut nama jabatan dalam koordinator umum. Mereka yang mengantar kami dalam memberdayakan anggota-anggota dari masyarakat. Jadi di kantor, di lapangan, jadi semua itu dikontrol secara digital juga dan melalui manual yang digital semuanya sudah ada. Jadi karena visinya lembaga ini adalah mensejahterakan anggota, pastinya faktor menjadi indikator penilaian itu adalah keberhasilan dari anggota itu. Jadi sebagai sampai mana cewek berkembangnya, pasti melihat dari kemajuan dari anggota. Ya, bertahannya lembaga ini juga itu kan tergantung dari anggota. Apakah anggotanya ekonomi sudah terbantu? Apakah ekonomi sudah tertingkatkan? Sudahkah ada kemajuan? Darinya masih belum punya pekerjaan, sudah menjadi pengusaha, seperti itu. Lalu itulah indikator menjadi penilaian lembaga ini bermanfaat, berkembang dan bertahan kan semuanya dari anggotanya yang sudah maju. Saya rasa. Pak, apa dasar hukum yang digunakan oleh kita dalam menjalankan kegiatan usaha? Jadi dasar hukumnya lembaga ini adalah dikeluarkan dari dinas koperasi. Jadi lembaga ini diperiksa, diaudit berdasarkan barang-barang yang dikeluarkan oleh dinas koperasi Sumatera Utara. Karena Jawa kita sudah memiliki izin itu di tingkat provinsi. Jawa kita juga sudah bisa menjalankan usaha itu di Kabupaten Medan, Serdang, Kabupaten, karena sudah memiliki izin atau badan hukum di setingkat provinsi Sumatera Utara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak koperasi yang telah menerima kami dengan baik. Kami dari Sekolah Ilmu Ekonomi Ekonomi Setia Medan mengucapkan terima kasih banyak kepada atas kunjungan kami yang diberikan ke koperasi Jaya Harapan kita. Kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kami mengenai peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lokal. Dengan ini kami berharap melalui kegiatan ini kami dapat mempelajari lebih dalam tentang sistem pengelolaan koperasi, produk dan layanan keuangan yang ditawarkan, serta bagaimana koperasi itu berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Baik, di sini kami mau presentasikan hasil diskusi kami tentang peran lembaga keuangan mikro, yang dimana kami sini berkunjung ke Koperasi Simpan Pinjam Kredit Milenial Harapan Kita yang berada di Padebulan, Kecamatan Medan Jepang. Perkenalkan, nama saya Siti Aja dengan NIM 24 10 10 111. Perkenalkan, nama saya Suci Tabriani dengan NIM 24 10 10 112. Perkenalkan, nama saya Putri Anadila dengan NIM 24 10 10 116. Perkenalkan, nama saya Reni Kudus Kemudian Pemilik dengan NIM 24 10 10 33. Perkenalkan, nama saya Sastra Kapea dengan NIM 24 10 10 129. Perkenalkan, nama saya Rina Anadila dengan NIM 24 10 10 110.
dan usaha penguatan solidaritas antar negara. Selanjutnya, landasan teori singkat KSP cukup harapan kita. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM merupakan lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro. Dalam konteks Indonesia, LKM menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung sistem ekonomi kerakyatan. Lembaga ini berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses permodalan tahun layanan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas metodologi proyek KSPCU harapan kita. Apa itu KSPCU? Koperasi Sifat Pinjam Kredit Union harapan kita. Nah, yang pertama itu jenis proyeknya. Wawancara dan studi kasus pada KSPCU harapan kita di Kecamatan Medan Johor. Studi kasus ini didirikan karena koperasi memiliki sistem pelayanan yang bagus, program dan kegiatan pemberdayaan yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Nah, yang kedua itu objek proyek. Koperasi Sifat Pinjam atau KSP Kredit Union harapan kita, lembaga keuangan mikro berbasis koperasi yang berfokus pada pelayanan sifat pinjam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dipilih karena memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi dalam anggotanya. Nah, yang ketiga itu metode pengumpulan data primer, wawancara langsung dengan pengurus dan anggota koperasinya, observasinya pengamatan terhadap kegiatan operasional, proses pinjaman dan perhatian anggota, dan dokumentasinya mengumpulkan data, laporan, dan catatan aktivitas koperasi yang relevan. Nah, yang terakhir itu teknik analisa data atau kualitatif, yaitu reduksi data, menyaring dan memfokuskan data penting sesuai tujuan penelitian, pengajian data, menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami. Oke, baik, kita lanjut ke hasil analisis dan strategi inovatif KSP CIU Harapan Kita. Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat. Jadi CIU Harapan Kita ini meningkatkan kapasitas individu dengan menerapkan literasi finansial, kemudian pendampingan usaha, struktur kooperatif yang secara partisipatif. Kemudian yang kedua itu ada inklusi keuangan. Jadi CIU Harapan Kita ini berkontribusi dalam inklusi keuangan. Tapi CIU Harapan Kita ini tetap menerapkan prinsip keuangan mikro, yang dimana mendukung akses keuangan untuk kelompok miskin atau yang kurang terlayani. Dan yang ketiga itu adalah literasi keuangan. Jadi literasi keuangan CIU Harapan Kita ini disebut sebagai pilar yang paling penting karena dalam pemberdayaan ekonominya itu semua anggotanya itu teredukasi keuangan yang mampu mengelola uang dengan baik itu menggunakan kredit untuk tujuan yang produktif, kemudian merencanakan keuangan yang jangka panjang, kemudian dan penelitiannya itu terliterasi untuk pemberdayaan UMKM. Dan yang keempat itu adalah model sosial. Jadi model sosialnya itu melalui jaringan sosial, kemudian ada kepercayaan dan partisipasi komunitas yang bagaimana membuat kooperasi. Jadi setiap rapat anggota dan kegiatan koperasi CIU ini membangun model sosial untuk masyarakat guna memperlanjutkan usaha anggotanya. Itulah dari bentuk koperasi simpan pinjam kredit Union harapan kita berperan penting sebagai lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui layanan simpan pinjam yang mudah, aman, dan terjangkau. Koperasi ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, dengan memberikan akses permodalan serta pendampingan usaha. Prinsip koperasi seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan kepercayaan menjadi dasar utama dalam menjalankan kegiatan operasional KSP CIU Harapan Kita. Keberadaan KSP CIU Harapan Kita terbukti membantu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup anggotanya secara berkelanjutan. Penutup, sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi, KSP CIU Harapan Kita diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan manajemen, serta inovasi produk keuangan agar mampu menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Dengan dukungan anggota, pengurus, dan masyarakat, KSP CIU Harapan Kita dapat terus berkembang dan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi, kerakyatan, dan kesejahteraan bersama. Jadi di sini ada beberapa kegiatan simpan pinjam antara nasabah dengan pihak KSP CIU Harapan Kita. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami saat sedang berkunjung untuk KSP CIU Harapan Kita. Baik, sekian dari hasil video presentasi kami tentang peran lembaga keuangan mikro KSP CIU Harapan Kita dalam pemberdayaan masyarakat. Dadah.